Sengketa hasil Pilkada 2024 kini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 32 perkara perselisihan hasil Pilkada yang dicabut atau dinyatakan gugur. Putusan terkait perkara-perkara tersebut akan dibacakan pada tanggal 4 atau 5 Februari 2025 sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2025. Sementara itu, KPU juga menegaskan kesiapannya jika ada putusan MK yang mengabulkan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. Dengan sengketa eh, atau permohonan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, kini sudah ada 32 perkara yang dinyatakan dicabut ataupun dinyatakan gugur. 32 perkara tersebut tinggal menanti eh, pembacaan ketetapan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan pada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2025, hal tersebut akan dibacakan pada tanggal 4 atau tanggal 5 Februari 2025. Dan selanjutnya, berkenaan dengan putusan dismisal atas permohonan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, kami berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi akan banyak menolak permohonan yang disampaikan oleh pemohon karena kami meyakini apa yang telah ditetapkan oleh KPU di daerah, oleh rekan-rekan kami, itu sudah sesuai dengan prosedur ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hasil perolehan suara pasangan calon itu memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pilkada, tidak hanya prinsip berkepastian hukum, tetapi juga prinsip akuntabilitas publik. Sebagai penyelenggara pilkada yang terikat pada prinsip profesional, apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, rekan-rekan kami KPU di daerah itu akan menghormatinya dan siap akan melaksanakan. Misalnya nanti ada putusan yang menyatakan bahwa sebuah perkara atau permohonan itu dilanjutkan dalam persidangan selanjutnya, ya rekan-rekan kami KPU di daerah itu akan siap melakukan pembuktian lebih lanjut dan akan memberikan penjelasan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi selanjutnya. Berkaitan dengan jadwal pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Bapak Presiden, kami tegaskan sekali lagi itu merupakan kewenangan penuh dari pemerintah karena hal tersebut menurut Undang-Undang Pilkada diatur dalam peraturan Presiden. Ya, selanjutnya berkenaan dengan putusan dismisal ataupun ketetapan Mahkamah Konstitusi atas permohonan perselisihan hasil pilkada, ya kami sebagai penyelenggara pilkada, kami fokus melaksanakan ketentuan yang harus dilaksanakan atau wajib dilaksanakan oleh kami, khususnya rekan-rekan kami di daerah, yaitu apabila nanti Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon yang dituangkan dalam putusan dismisal ataupun mengabulkan permohonan pencabutan permohonan atau permohonan dinyatakan gugur yang dituangkan dalam ketetapan Mahkamah Konstitusi, maka KPU di daerah wajib melaksanakannya dengan melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih dan wakil pasangan calon